Selamat Tuhan. Agape Church Samarinda dimanapun berada, bersyukur pagi hari ini kita sama-sama beribadah. Dan mari sebelum beribadah kita berdoa bersama-sama mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat kasih, buat cinta, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar pagi hari ini Bapa yang membawa hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biar pagi hari ini Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Yang bersyukur buat semuanya Tuhan. Kau berkati Tuhan, jaringan yang kami pakai, yang Kau memberkati semuanya Tuhan. Kami rindu Bapa biar hadirat Tuhan boleh kami rasakan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Nya boleh ada, hadirat-Mu sungguh ada di rumah maupun di gereja ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, ini dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, oh, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dalam bersama-sama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi Yesus, Yesus, panggil namanya. Oh Yesus,
tahu Tuhan hari-hari ini sungguh berat Tuhan. Tapi asalkan kami dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan, di musim ini Bapa, biar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mengenal isi hati-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, langkah kami sederap dengan langkah-Mu Tuhan. Ajar kami selalu berkata, Bapa, Yesus. Ajar kami selalu memanggil nama-Mu dalam segala hal Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan Dia, mari agungkan Yesus.
bukan dari Engkau Tuhan. Semua hanya karena oleh anugerah saja Tuhan kami boleh ada, yang boleh sehat, yang boleh kuat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah terang bagi hidup kami, jalan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Sekalipun kita di rumah saat ini, kita bersyukur bahwa kerajaan Tuhan hadir di rumah-rumah ini. Amin. Sama-sama kita pujikan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk. Satu hal yang ku pinta
Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami percaya Kau selalu bersama kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Kau setia memegang erat tangan kami, berjalan mendahului setiap kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin. Mari sama-sama kita imani pujian ini lebih sungguh lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun takkan Kau tinggalkan.
Kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, saat kami menaikkan pujian penyembahan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, dan karena itu kiranya Tuhan berkenan dan bertahta atas pujian yang kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan, berikan Tuhan kami roh hikmat dan wahyu sehingga hari ini kami bisa memahami, mengerti apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang rindu untuk mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Berkati jaringan internet dan semua device yang kami gunakan agar tidak terjadi gangguan sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah ya Tuhan, urapi perkataan hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu dalam tangan pimpinan Roh Kudus, dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh antusias dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memimpin kita hari ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Dan saya berharap hari ini jaringan internet saya tidak terganggu karena saya menggunakan seluler karena ada gangguan IndiHome di tempat saya. Jadi saya harus menggunakan jaringan seluler. Nah, namun saya berharap bahwa suara saya bisa didengar dengan baik dan tidak akan terjadi gangguan. Dan saya senang kalau hari ini saya bisa berhadapan muka dengan saudara. Artinya kalau saudara tidak ada kendala dengan jaringan internet saudara atau jaringan handphone atau laptop saudara, silakan buka kamera karena saya sedang melihat wajah-wajah saudara semuanya. Jadi saya benar-benar ingin merasakan hari ini kita beribadah bareng, saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu bahwa setiap kali saya melayani, walaupun mungkin saudara hanya melihat setengah badan dari saya tetap datang beribadah dengan berpakaian seperti saya datang ke rumah Tuhan. Jadi saya tetap pakai sepatu, saya tetap pakai seperti saya datang ke rumah Tuhan. Karena saya yakin bahwa ketika kita datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, Tuhan akan berkati kehidupan kita. Saya tidak mau kalah dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka menyiapkan baju dulu, mereka ganti baju, mereka mau sholat, mereka siapkan sedemikian rupa secara fisik, dan itu adalah baik sebelum Islam Tuhan. Ya, walaupun kita ini kadang-kadang jadi salah karena kita berpikir kan Tuhan tidak melihat hati, Tuhan tidak melihat yang di luar, Tuhan melihat hati. Kita berpikir begitu, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan berkata semua yang nampak keluarnya dari hati, saudara ya. Jadi saudara jangan salah, yang nampak keluar itu semua dari hati. Jadi kalau kita bisa datang dengan Tuhan dengan rapi, dengan berpakaian dan hormat dan sebagainya, itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah membuka kamera saudara, dan hari ini saya sedang berhadapan muka dengan saudara. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya masih akan membahas tentang tema Be Strong, jadilah kuat. Kalau saudara-saudara membuka Alkitab dan saudara menggunakan Alkitab elektronik dan Anda ketik kata kuat, maka saudara akan menemukan jumlah ratusan kata kuat di situ. Anda akan menemukan ratusan kata kuat, atau kalau saudara mau persempit kata kuatkanlah atau kuatkanlah, itu saudara akan menemukan puluhan ada kata kuatkanlah atau jadilah kuat. Saudara akan temukan banyak kata, banyak ayat yang berbicara seperti itu, atau menguatkan. Saudara akan ketemu kata yang dalam jumlah yang besar. Nah, mengapa tema ini saudara-saudara menjadi kita angkat lalu kemudian kita harus hidupi sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita? Karena yang pertama begini saudara-saudara, mengapa ketika saya berdoa lalu Tuhan kasih tema ini? Karena yang pertama, banyak orang yang hari ini saudara-saudara berkata bahwa saya sudah tidak kuat lagi. Banyak hari ini orang mengeluh dan berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Hari ini banyak orang berkata, bahkan sebelum Islam Tuhan, lebih baik mati saja, saudara-saudara. Ya. Mereka yang sakit, mereka berkata, saya sudah tidak sanggup. Mereka yang usahanya terpukul, mereka berkata, saya sudah tidak bisa lagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang sekolah sudah mulai bosan, termasuk anak saya yang hari ini masih dirawat di rumah sakit. Itu salah satu penyebabnya menurut analisis dokter psikologinya adalah dia mengalami depresi karena pekerjaan tugas sekolah yang
begitu luar biasa, saudara-saudara. Bahkan hari ini dia sekolah lebih berat daripada sekolah ketemu secara tatap muka. Dan di rumah sakit dia masih membawa laptop, dia masih mengerjakan tugas, dia masih mengikuti kelas, dan bahkan dia masih membimbing adik-adik kelasnya untuk ekskul pramuka, saudara. Jadi sampai saya katakan, sudahlah, tinggalkan dulu itu, stop dulu. Jadi dia begitu berusaha sedemikian rupa sampai dia mengalami depresi karena pelajaran, saudara. Sehingga mengalami peradangan akut, sehingga proses penyembuhannya dokter mengatakan akan take a long time, jadi akan mengambil waktu yang agak lama, sehingga tidak tahu sampai kapan nanti dia ada di rumah sakit. Jadi sudah 1 minggu ini. Nah, jadi banyak orang yang sudah berkata tidak mampu, tidak sanggup, bahkan tidak sedikit yang berkata lebih baik mati saja. Yang kedua, mengapa tema ini diangkat, kita harus jadi kuat? Karena hari ini kita harus percaya sebagai orang beriman bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, Dia tidak akan menjadikan kita yatim piatu, karena Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, Anda bisa membukanya di dalam kitab Perjanjian Lama dan menemukan kembali ditekurkan dalam Perjanjian Baru janji Tuhan yang Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu kita harus jadi kuat. Karena kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa dan kita harus pegang teguh setiap janji itu. Karena itu Anda harus kuat. Yang ketiga, mengapa jadilah kuat? Karena saudara-saudara, hanya orang yang kuat yang bisa melewati berbagai rintangan dalam kehidupan ini. Hanya orang yang kuat yang bisa melewati berbagai persoalan dalam hidup ini. Saudara-saudara, baru saja selesai, kalau nggak salah mungkin hari ini ditutup kalau tidak salah, Saudara Tuhan Olimpiade 2020 yang dilaksanakan tahun ini di Tokyo, Jepang. Saudara-saudara, yang saya melihat hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang hatinya kuat, hanya orang-orang yang mentalnya kuat, yang bisa memenangkan berbagai pertandingan. Saudara-saudara, saya lihat lomba renang jaraknya sekitar berapa ya? 7 km yang begitu luar biasa, saudara Tuhan. Wah, ada yang begitu kuat tanpa henti, dan hanya orang yang kuat yang bisa melewati masa-masa sulit itu. Yang keempat, mengapa Anda dan saya harus jadi kuat? Karena hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang lain. Saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Nah, tapi kalau kitanya lemah, bagaimana Tuhan akan pakai hidup kita? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang lain. Hari ini ada banyak orang lain butuh pertolongan, ada banyak orang lain butuh bantuan, butuh mungkin disemangati, butuh didoakan, dan sebagainya. Dan hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang lain. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian hidup kita menjadi kuat, bagaimana roh kita jadi kuat, spirit kita jadi kuat, mental kita jadi kuat, iman kita jadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang belum tahu sampai kapan. Ada yang mengatakan dalam Tuhan mungkin akan mengambil waktu sekitar 2 tahun COVID ini. Ya, ada yang mengatakan mungkin bisa sampai 3 tahun. Saudara-saudara, ada yang mengatakan sampai sekian tahun, ya saya tidak tahu. Dalam Tuhan, semua kita tidak tahu. Karena dalam Tuhan untuk kemudian bisa benar-benar bebas PPKM itu kalau semuanya itu sudah benar-benar divaksin. Dan baru berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia yang divaksin. Saudara-saudara, ada yang sudah divaksin 2 kali, bahkan ada yang baru 1 kali, dan ada yang bahkan belum sama sekali. Dan saya dorong kepada saudara bahwa saudara segeralah sebelum Tuhan divaksin, ya, karena vaksin itu adalah imunisasi, dan saudara tidak perlu takut, ya, karena saya ada satu jemaat Tuhan yang ketika saya tanya, mamamu sudah divaksin? Belum, Pak. Dan saya tanya, kenapa belum? Karena dia takut. Waktu itu dia dapat video. Nah, waktu video itu menceritakan 1 orang divaksin, lalu kemudian dia sakit, lalu kemudian dia meninggal. Jadi dia takut kalau divaksin nanti dia meninggal, saudara, sakit lalu meninggal. Nah, itu bukan kebenaran, saudara. Kebenarannya yang benar adalah banyak orang divaksin imunnya jadi kuat, saudara. Ya, jadi banyak orang divaksin tidak mati, banyak orang divaksin tidak sakit. Jadi jangan karena satu peristiwa lalu saudara anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, karena itu saya dorong saudara untuk segera vaksin yang belum divaksin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan,
Ya, nah bagaimana hari ini kita bisa belajar untuk kita kemudian bisa menjadi kuat? Tentu saudara dan saya mendengar firman Tuhan berkali-kali dikotbahkan itu yang ada dalam kitab Yosua pasal 1 ayat pasal 1 ayat 6, 7 dan ayat 9 atau mungkin kalau diruntun 6, 7, 8, 9 Tuhan Anda akan temukan beberapa kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Barangkali mungkin kita bisa baca bersama-sama ayat ini. Walaupun mungkin barangkali kita semua sudah hafal, saudara-saudara yang diberkati Tuhan ya. Saya bantu untuk saudara bisa melihatnya di dalam Alkitab. Ya. Kitab Yosua pasal 1, saudara-saudara ayat 8, ayat 6, 7 dan sampai dengan ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, saudara-saudara, diulang lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kekasih Tuhan, dari sini yang pertama kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi kuat. Dan kalau Anda simak baik-baik, saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, dan nanti saudara bisa temukan di ayat-ayat yang lain, ketika Tuhan berkata, kuatkanlah, salam Tuhan. Itu kata itu ditujukan kepada kita. Pada waktu itu ditujukan kepada Yosua, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka kata itu menjadi kata yang kita bisa cerna, salam Tuhan. Seperti ini. Ketika Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu artinya siapa yang harus menguatkan? Saudara mulai pikirkan, siapa yang harus menguatkan siapa? Siapa yang harus menguatkan siapa? Nah, karena itu hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan mau setiap kita menguatkan diri kita, menguatkan hati kita masing-masing. Ini adalah cara pertama untuk Anda dan saya bisa kuat, adalah dengan cara Anda dan saya memotivasi diri terus setiap hari. Menguatkan hati terus setiap hari. Anda tidak bisa mengharapkan orang lain datang setiap waktu. Anda tidak bisa mengharapkan orang lain setiap hari kirim pesan kepada saudara, kirim WhatsApp kepada saudara, semangat ya, yang kuat ya. Nggak bisa seperti itu. Saudara dan saya adalah pribadi pertama yang Tuhan mau Anda menguatkan diri saudara sendiri. Karena itu Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia tidak suruh para pemimpin orang Israel lainnya untuk menguatkan Yosua. Tapi bahkan kalau Anda membaca, sebenarnya itu ayat itu adalah merupakan kutipan ulang dari kitab Ulangan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Saudara, Musa tidak berkata ini, itu datang dari Musa lalu dikuatkan. Enggak, tapi Musa pun berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya, saudara dan saya harus mulai memotivasi diri, menyemangati diri setiap hari dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang menguatkan hati, saudara-saudara. Nah, ingat, saudara harus saudara harus tahu ini kebenaran ini, saudara Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ke-18, Amsal 18 ayat 21, ini adalah ayat yang saya pegang teguh, saudara Tuhan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 berkata begini. Nah, ini banyak dipakai oleh para motivator, saudara-saudara. Amsal 18 ayat yang ke-21 ya. Dikatakan demikian. Saudara nanti boleh dibuat dihafalkan baik-baik ya. Ayat 21. Saya naikkan sedikit. Oke, di sini saudara. Perhatikan di sini ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulang lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah,
Saudara, ini ayat ini sebenarnya menjadi dasar para motivator mengadakan seminar. Dan itu diakui, karena saya punya beberapa teman motivator, dan setiap kali mereka mengadakan seminar, ayat ini selalu dikutip. Karena itu biasanya kalau Anda pergi ke seminar-seminar motivator, saudara akan dikatakan, coba motivasi diri kita. Katakan, saya bisa, saya yakin, saya percaya, saya yakin, saya bisa. Dan saudara, setiap hari Anda sebagai orang percaya harusnya berkata, saya yakin bersama Tuhan saya pasti bisa melewati semuanya ini. Bersama Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan saya. Bersama dengan Yesus saya akan bisa melewati semua kesulitan ini. Saudara, katakan setiap hari, saya tidak akan lemah, saya akan bisa melewati ini. Saya tidak akan gagal, saya tidak akan berhenti di tengah jalan. Saudara, katakan itu setiap hari, karena Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baru-baru ini ada seorang anak Tuhan, dipanggil Tuhan meninggal dunia, sungguh dalam Tuhan, karena COVID-19. Karena apa? Sungguh dalam Tuhan. Karena dia selalu berkata begini, sungguh dalam Tuhan, aduh sulit. Saya ini ngomong kepada istrinya, sungguh dalam Tuhan. Dan berkali-kali dia ngomong, aduh berat kayaknya, masalah itu berat. Saya sudah nggak kuat. Saya sudah nggak kuat. Saya mati saja. Pada waktu itu belum sakit. Waktu itu belum sakit. Dikatakan saya udah nggak kuat. Menghadapi masalah sedikit selalu berkata, saya nggak kuat. Lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja. Lalu kemudian ketika terserang COVID sungguh Tuhan, dia berkata begini, saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya nanti dikubur nanti seperti COVID. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nanti kalau di rumah sakit nanti saya akan dibungkus seperti orang-orang yang sakit COVID. Padahal dia sedang kena COVID sungguh Tuhan. Saya mati, saya lebih baik mati saja. Saya lebih baik mati. Dan berulang kali dikatakan, dan hanya dalam waktu singkat sekali Islam Tuhan, akhirnya dia mati. Malam hari Jumat, dia telepon saya. Hari Sabtu siang, dia dipanggil Tuhan. Dan dia selalu berkata, lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja. Ingatlah saudara Tuhan, ketika engkau mengatakan hal-hal yang positif dalam hidupmu, ketika engkau mengatakan hal-hal yang sifatnya itu adalah kepercayaanmu kepada Tuhan, sebagai bentuk imanmu kepada Tuhan, ketika engkau berkata, saya yakin saya bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan tolong saya, saudara, itu dicatat oleh Tuhan sebagai iman, dan Tuhan akan laksanakan doa dengan apa? Itu menjadi doa buat saudara, itu Tuhan akan catat sebagai iman, dan Tuhan akan mendengarkan doa itu. Tapi kalau saudara mengucapkan hal yang negatif dalam kehidupan saudara, mengatakan, aduh berat, nggak mampu, saya nggak sanggup, lebih baik mati, lebih baik saya yang udah sampai di sini saja, dan lain sebagainya. Saudara dengarkan, itu nggak akan pernah dicatat oleh Tuhan. Nggak akan pernah dicatat oleh Tuhan, dan itu dicatat oleh iblis yang suka dengan hal yang negatif. Maka iblis mencatat, dan dia cari kesempatan di mana ketika ada peristiwa kecil terjadi, maka semua yang negatif akan dimunculkan, dan saudara Tuhan itu akan dilaksanakan oleh iblis dalam hidupmu. Karena itu hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita orang pertama yang harus menguatkan diri kita masing-masing. Kita yakin dan percaya. Saudara katakan, saya percaya, saya yakin, saya pasti akan melewati bersama dengan Tuhan. Saya yakin saya akan berkemenangan. Saya yakin saya bisa melakukan semua ini bersama dengan Tuhan. Saudara. Dan saya yakin dan percaya itu dicatat sebagai sebuah iman, dan Tuhan mendengarkannya sebagai doa dan iman bagi kita. Tuhan akan melaksanakan itu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara. Lalu Bapak Ibu berkati Tuhan, menguatkan hati. Yang pertama adalah kita sendiri. Kita harus menguatkan hati kita. Yang kedua, kita perlu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi yang pertama, saudara jangan harapkan dulu orang lain. Jangan harapkan, tapi saudara lakukan buat diri saudara sendiri. Setelah itu, mari kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan pesan-pesan firman Tuhan, dengan WhatsApp, dengan ketemu, dengan telepon, dan lain sebagainya. Mari kita saling menguatkan, dan itu akan memberikan kekuatan juga ekstra bagi kita. Izinkan saya beritahukan kepada saudara satu ayat firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-10, saudara-saudara. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-10, ini kisah tentang bagaimana Yoab menghadapi peperangan. Ya, saya bacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Jadi mereka sedang menghadapi dua kelompok. Ya, bahkan ada beberapa kelompok Tuhan yang menyerang orang Israel.
Ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 maksud saya, ayat 12 di sini. Ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, perhatikan kalimat dari kata setelah dia berbicara untuk saling menguatkan, mendorong kita saling menguatkan hati. Lalu ada kalimat-kalimat yang itu yang tadi saya sebutkan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik buat kita. Itu kata-kata yang positif yang dicatat sebagai iman. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ke Yerusalem. Lalu kemudian dikatakan ayat yang ke-15, ketika orang Aram melihat bahwa mereka semua telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama dan seterusnya sampai di mana kita menemukan bahwa Yoab dan Abisai dan beberapa dan orang-orang Israel, tentara orang Israel mengalami kemenangan. Marilah kita saling menguatkan. Marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Mari kita hadapi pandemi ini bersama-sama. Mari kita tetap melakukan pelayanan ini bersama-sama. Mari kita tetap beribadah bersama-sama, saling menguatkan. Bahkan kalau Anda nanti membaca seluruh Alkitab, Anda akan temukan para rasul pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, dikatakan kami pergi untuk menguatkan hatimu. Kami datang menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan hatimu. Jadi ada saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara Tuhan. Karena itu hari-hari ini saudara jangan saling menakut-nakuti. Saudara hati-hati loh kalau vaksin, kamu ikut vaksin nanti Islam Tuhan kamu jadi anggota antikris. Nanti kalau kamu vaksin Islam Tuhan kamu nggak masuk surga. Kalau kamu vaksin nanti kamu jadi sakit lalu kemudian kamu mati. Nah itu jangan sampai dilakukan. Nah Anda dan saya perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Percaya firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Kisah Rasul pasal 14-22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan, ini sebuah kebenaran. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 22, ya, dikatakan di tempat itu mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati supaya mereka tetap bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Memang itu sebuah fakta, sebuah janji. Kita harus pikul salib, kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini, Islam Tuhan. Nah, tapi dengan kita saling menguatkan, maka murid-murid menjadi kuat. Mereka menjadi kuat dan mereka tetap setia, mereka menjadi tetap bertekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan karena itu, ayo kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau sudah ketemu, sudah lagi WhatsApp-an, Islam Tuhan, sudah ayo saling menguatkan. Tetap semangat, kita saling percaya. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan buka jalan buat kita, dan lain sebagainya. Saudara, kalau mungkin yang satu curhat, aduh, ini hari ini aku jualan sepi sekali. Saudara kasih semangat. Nah, nanti Tuhan akan tolong. Saya bantu doa ya. Tuhan pasti akan tolong. Selamat Tuhan. Ada yang berkata, aduh, ini usahaku nggak tahu ini bisnisku seperti apa ini. Saudara saling menguatkan. Saya bantu doa. Saya dorong kamu bantu doa. Selamat Tuhan. Kita saling semangat satu dengan yang lain. Dan saya yakin dan percaya dengan demikian kekuatan kita semakin bertambah-tambah. Jadi saudara, Bapak Ibu kata Tuhan, menguatkan hati dari diri sendiri dan juga kita menguatkan hati orang lain. Saling menguatkan hati satu dengan yang lain. Itu adalah rahasia pertama yang Alkitab ajarkan. Bagaimana kita menjadi be strong, menjadi kuat di dalam Tuhan adalah dengan memotivasi diri setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Anda pergi ke seminar motivator, apa sih yang sebenarnya Anda dengar? Nggak jauh dari apa yang Alkitab katakan. Prinsip-prinsip apa sih? Selalu yang dikatakan seperti itu, Islam Tuhan. Dan Anda untuk pergi seminar motivator, Anda harus membayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Terus sudah sampai jutaan. Ujung-ujungnya Anda hanya diberikan semangat, seluruh Islam Tuhan hanya diberikan dorongan, diberikan semangat. Ayo katakan saya bisa, kamu bisa dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya seperti itu. Berpikir positif, selalu berpikir positif. Kita bahkan berpikir lebih dari positif.
Karena kita diajar untuk berpikir dengan iman. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Nah, karena itu, ayo kuatkan hati setiap hari. Jangan sampai ada perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan putus asa, perkataan-perkataan menyerah dalam hidupmu. Karena ingat sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Yang kedua, bagaimana saudara Tuhan? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita bisa be strong, jadilah kuat. Mari saya akan ajak kita melihat dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, Bapak Pendeta Joko sempat mengutip beberapa ayat yang ada di sini. Kalau saya tidak salah. Dikatakan demikian, saudara. Dan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi tanah Negeb itu tanah yang cukup bersejarah, mulai dari zaman Abraham, Ishak sampai Yakub. Ya, mereka tempati. Lalu kemudian dikatakan semua dibakar, dan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi, saudara, sebagai sebuah kebiasaan, di sana kalau terjadi peperangan, lalu kemudian kerajaan yang kalah, maka mayoritas penduduknya akan ditawan dan dibawa ke kerajaan yang menang atau negara yang menang. Nanti saya akan beritahukan kenapa demikian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan perhatikan, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ditawan itu artinya dibawa ke negerinya. Seperti orang-orang Israel dikalahkan Babil, dibawa ke Babil. Orang-orang dikalahkan di Asyur, dibawa ke Asyur. Ya. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan kepada saudara begini. Mengapa Daud menangis sampai sejadi-jadinya seperti itu? Sampai dia tidak kuat lagi untuk menangis. Saudara-saudara. Yang pertama, dia lihat seluruh orang Israel dibawa pergi. Tua muda, dikatakan tua muda, anak-anak, laki, perempuan, istri-istri mereka semua dibawa ke di sini saudara Tuhan, dibawa ke Amalek, dibawa ke negeri Amalek, saudara. Dan itu berarti perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka itu akan dijadikan istri orang-orang Amalek, termasuk dua istri dari Daud, saudara-saudara. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan, saudara. Itu sangat-sangat menyedihkan. Yang kedua, maksud daripada tawanan itu dibawa, Bapak Ibu diberkati Tuhan, maksud dari tawanan itu dibawa adalah supaya apa? Supaya orang Israel kehilangan iman mereka. Karena begitu mereka dibawa ke negeri orang lain, ke negeri Amalek atau ke negeri Filistin atau ke negeri manapun, saudara Tuhan, mereka di sana mereka akan diperkenalkan kepada penyembahan, bukan penyembahan kepada Yahweh, bukan penyembahan kepada Allah Israel. Mereka diperkenalkan kepada penyembahan kepada dewa Baal, dewa Dragon dan lain sebagainya, saudara Tuhan, Dagon dan lain sebagainya. Jadi Anda perhatikan bahwa ketika orang Israel ditawan dibawa ke negeri yang lain, itu artinya mereka akan dihilangkan imannya, mereka dicuci otak. Maka Anda perhatikan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dan teman-temannya orang-orang muda itu dibawa ke Babel. Mereka di situ Islam Tuhan diperintahkan semua untuk menyembah Islam Tuhan patung Nebukadnezar. Namun puji Tuhan, Daniel tidak mau melakukan itu. Jadi mereka akan dihilangkan, diputus hubungan. Itu berarti kalau mereka kemudian saudara di sana di negeri pembuangan itu, di negeri tawanan itu mereka beranak cucu, maka generasi berikutnya dipastikan mereka nggak akan kenal Tuhan.
Dan itu yang dilakukan. Maka karena itu Daud sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai seorang raja sekaligus nabi, dia menangis sejadi-jadinya, saudara, bukan saja karena orang Israel dibawa ke tanah Mesir, bukan saja karena saudara, semua negeri itu, tanah Negeb dan Siklag, itu dihancur luluhkan, dibakar habis, harta bendanya habis, bukan saja istrinya dibawa dan kemudian akan dijadikan istri mereka, saudara Tuhan, tapi juga dia melihat bahwa orang Israel akan kehilangan imannya. Namun perhatikan ayat berikutnya, dan ini akan menjadi rahasia yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi kuat, menjadi be strong. Ya. Ayat yang berikutnya. Oke. Saya bacakan buat saudara. Ya. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi rakyat yang tersisa, saudara-saudara, termasuk mungkin barangkali itu ada prajurit-prajurit di situ. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Lalu perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan ini adalah cara kedua yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi kuat. Be strong, jadilah kuat. Yang pertama tadi saya katakan kita harus terus memotivasi diri kita. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yaitu berarti Tuhan suruh kita menguatkan hati kita masing-masing. Dan juga kita saling menguatkan. Yang kedua, saudara Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Daud sangat terjepit pada saat dalam keadaan terjepit, dia hampir dilempari dengan batu oleh orang Israel karena anak-anak mereka dibawa pergi, saudara Tuhan. Maka dikatakan, dan Daud, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika kita juga menghadapi masa-masa sulit ini, saudara-saudara, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita harus mulai menguatkan hati kita. Se-Indonesia. Kita harus menguatkan hati kita. Ya, bisa minta tolong. Ya, bisa minta tolong di mute. Host minta tolong di mute. Ya, oke. Terima kasih Samuel Pereira sudah menyebut nama saya. Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan, saudara-saudara. Kepercayaan Daud dikuatkan kepada Tuhan. Kepercayaannya dikuatkan kembali. Walaupun saya terjepit, saya yakin, saya ingat Tuhan menolong saya. Tuhan yang sudah mengescape, sudah Tuhan menyelamatkan saya dari Saul yang ingin membunuh saya. Tuhan juga akan menyelamatkan saya hari ini. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari ancaman singa. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari ancaman harimau, dari binatang-binatang buas, dari beruang dan lain sebagainya. Tuhan juga akan menyelamatkan saya. Tuhan yang memberikan kemenangan saya terhadap Goliat. Tuhan akan menyelamatkan saya. Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan hari ini Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan kita, menaikkan kepercayaan kita, menguatkan kepercayaan kita, iman kita, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini, dan dia akan menyertai hidup kita. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, bagaimana cara menguatkan iman kita kepada Tuhan? Berikan nutrisi kepada imanmu setiap hari. Kalau tadi yang pertama, menguatkan hati caranya dengan terus memotivasi diri dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman. Yang kedua, ini bagaimana kita bisa menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab memang berkata, dan ini menjadi rahasia, Anda tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Anda boleh rajin ibadah, saudara boleh rajin pelayanan, tapi saya dengarkan saya, saudara Tuhan, iman tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan benar tanpa firman Allah. Karena itu, saudara-saudara berkati Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dengan firman itu akan menjadi nutrisi bagi kita setiap hari. Akan meneguhkan, menguatkan kita dalam Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa berkata,
Aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percaya. Itu kan nutrisi iman setiap hari akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, ingat lagi khotbah-khotbah hari Minggu, saudara buka lagi catatan-catatan khotbah saudara, itu akan memberikan nutrisi iman buat saudara, karena itu berisi firman Tuhan, dan firman itu akan menumbuhkan iman buat saudara. Ya, hidup karena percaya. Jadi menguatkan hati karena percaya. Dan dengan banyak membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab, maka imanmu semakin kuat, kepercayaan makin kuat, sehingga kita bisa berkata, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Mari saya ajak kita melihat dalam kitab 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-10. 2 Korintus pasal 5, ayat 4 sampai dengan ayat ke-10. Dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 5, mulai ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa membaca secara lengkap. Nah, demikian firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ini sebuah fakta yang tidak dipungkiri oleh Alkitab. Tidak dibantah oleh para penulis Alkitab, bahkan oleh Rasul Paulus. Ya, saya ulang lagi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Anda perhatikan, saudara. Ini hari ini memang berat. Jalan yang sedang kita lalui memang berat. Dan Alkitab memberitahukan hari ini kepada kita. Para penulis Alkitab itu tidak memungkiri fakta ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kalau Anda tidak suka baca Alkitab, mungkin kita akan bertanya, kenapa sih kehidupan kok semakin berat? Kalau Anda nggak suka baca Alkitab, Anda nggak akan pernah tahu, saudara Tuhan. Kita pikir bahwa ikut Tuhan, kita pikir bahwa ikut Yesus, saudara Tuhan, semua akan jalan lurus, semua akan jalan enak, semua akan rata, semua mulus seperti jalan tol. Tetapi dengan sudah membaca Alkitab, Anda akan tahu, diberitahukan fakta bahwa memang dalam kehidupan kita akan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan dengan kita berkata seperti Daud, Tuhan, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati semua kesulitan ini. Kita akan jadi kuat. Be strong. Jadilah kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini saudara bisa kita lihat sini beberapa contoh. Apa yang dialami oleh Bartimeus? Bartimeus yang buta. Ketika Yesus lewat, dia berteriak-teriak. Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah aku. Dia teriak-teriak sebegitu kencangnya. Lalu orang berkata, diam, diam, jangan berisik, diam. Jangan ganggu guru, jangan ganggu guru. Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Lalu Yesus yang mendengar, Yesus menoleh sebelum Tuhan. Dan kemudian, panggillah dia. Lalu orang sebagian datang kepada Bartimeus dan dia berkata begini, orang itu berkata begini. Mereka berkata, mungkin sebagian dari murid-muridnya berkata gini, dia memanggil engkau, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Saudara-saudara, wah, begitu saudara-saudara Tuhan, dia dengar bahwa Yesus memanggil dia. Dia kuatkan imannya, dia kuatkan kepercayaannya. Dia berdiri, dia tanggalkan jubah pengemisnya, dia datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Dia jawab, Rabuni, aku ingin bisa melihat.
Lalu Tuhan berkata, saudara Tuhan, dengan iman, saudara, iman yang telah menyelamatkan dia. Dan dia disembuhkan. Tuhan jamah matanya. Dia bisa melihat mukjizat terjadi. Imannya dikuatkan. Kepercayaannya dikuatkan. Dan hari ini, saudara Tuhan, kita harus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bertanya, kamu mau apa? Tuhan, saya mau dipulihkan. Tuhan, saya mau disembuhkan. Tuhan, saya mau dikuatkan. Dan Tuhan akan lakukan itu buat kita. Pemazmur, Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26, saudara Tuhan. Dia juga sama, saudara Tuhan, dikatakan, kuatkan hati. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kalau sudah membaca kitab pasal yang ke-73, kitab Mazmur yang ditulis oleh Bani Asaf, sudah akan temukan kenapa orang fasik begitu luar biasa hebat. Kenapa orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan justru hidupnya enak. Orang benar kok susah. Tapi kemudian Tuhan berkata, saudara Tuhan, kepada pemazmur, saudara, bahwa melalui firman Tuhan, kita harus menguatkan iman kepercayaan kita. Mungkin boleh kita baca, saudara, ya. Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73. Saya akan ajak sudah baca Mazmur pasal 73 ayat yang ke Mazmur 73 ayat yang ke-26. Ya. Oke, Mazmur 73 ayat yang ke-26. 73 ayat 26. Ya, di sini dikatakan demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wah, dia kuatkan hatinya. Dia kuatkan kepercayaannya. Dia bernyanyi, karena Mazmur adalah sebuah nyanyian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia kuatkan, saudara. Dia kuatkan kepercayaannya. Sekalipun itu terjadi, semuanya habis, lenyap. Saudara Tuhan. Dan saudara tahu, sebenarnya kekasih-kasih Tuhan, ya, kalau menurut analisis saya, bahwa ini, nyanyian ini diinspirasi apa yang dialami oleh Ayub. Ya, pemazmur menulis ini adalah hasil inspirasi dari apa yang dialami oleh Ayub. Ayub harta bendanya habis lenyap. Saudara-saudara, dagingnya rusak parah, tubuhnya rusak parah. Namun Ayub tetap berkata, saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika istrinya berkata, kutukin ayah Allahmu dan matilah, Ayub berkata, kamu seperti orang gila. Dan dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Allah. Itulah yang membuat Ayub bisa melewati masa-masa sulit dan hidupnya dipulihkan. Sekalipun dagingku habis lenyap, sekalipun semuanya tidak ada, sekalipun semuanya habis, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana Alkitab mengajarkan, bagaimana kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi strong kembali saudara Tuhan. Saya ambil sebuah peristiwa. Di dalam peristiwa itu saudara Tuhan, maka kita akan tahu betapa pentingnya sekali lagi saudara Tuhan, kita memperoleh makanan-makanan rohani yang nutrisinya baik, sehingga kita semakin dikuatkan. Tadi yang pertama caranya adalah dengan sudah memotivasi diri setiap hari, menguatkan hati. Yang kedua, saudara Tuhan, dengan cara menguatkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang berkati Tuhan, Anda dan saya harus makan dan minum. Makan dan minum. Apa yang dimaksudkan? Mari kita akan melihat, saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku,
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaringlah pula. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, sekali lagi, oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, saya pernah berjalan, dulu kalau sekolah sering berjalan waktu SMP, sekolah SMP, sering berjalan dan jaraknya kurang lebih 5 kilo, itu diperlukan waktu sekitar setengah jam perjalanan. Setengah jam bisa menempuh waktu, itu kalau jalan cepat bisa menempuh waktu 5 kilo. Atau mungkin kalau jalan santai, sudah bisa 45 menit. Nah, kalau kita pukul rata-rata, maka kalau 1 jam perjalanan, oke lah, let's say kita bisa hitung mungkin sekitar 8 kilo. Nah, kalau 1 hari perjalanan, kalau mungkin kalau dihitung 10 jam perjalanan, berarti 80 kilo. Kalau ditambah lagi, salam Tuhan mungkin bisa sekitar 90 kilo. Ya, ditambah 2 jam lagi. Sehari perjalanan, mungkin hitungannya sekitar 10 jam lah, 10 jam. Dia berjalan 80 kilo, saudara-saudara. Untuk menghindari ancaman. Elia mengalami depresi, Elia mengalami tekanan yang hebat, dia mengalami ketakutan yang sangat, sehingga dia pergi bersembunyi dan duduk di pohon ara setelah berjalan kurang lebih 1 hari perjalanan, 80 kilo, itu cukup jauh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu setelah itu dia tertidur, dia capek dan tertidur menjadi lemah, putus asa. Dari mana keputusasaan itu bisa kita nilai? Ketika dia berkata, ingin mati. Ayat Alkitab mengatakan dia ingin mati. Berarti dia putus asa. Tapi tiba-tiba seorang malaikat datang membangunkan dia, lalu kemudian dikatakan dia bangun, lalu malaikat cuma bilang gini, bangun, makan, dan minumlah. Makan dan minumlah. Lalu kemudian dia bangun, tanpa bertanya apapun yang dicatat dalam Alkitab. Lalu dia makan roti bakar itu, dan dia minum dari air kendi itu. Dari mana itu datangnya? Malaikat yang bawa. Malaikat beli di mana? Saya tidak tahu. Lalu kemudian dia tidur lagi. Dia capek, masih putus asa. Dia tidur lagi, lalu kemudian dikatakan, kedua kalinya malaikat membangunkan dia dan berkata, makanlah sebab perjalananmu masih akan jauh sekali. Dan tadi kita tahu, perjalanan yang berapa lama? Perjalanan adalah 40 hari, 40 malam. Anda bayangkan, 40 hari, 40 malam. Kalau 1 hari saja 80 kilo, saudara itu berarti berapa ratus kilo. Panjang sekali, jauh sekali. Nah, kekasih Tuhan, lalu kemudian Alkitab mencatat, oleh makanan itu, dia menjadi kuat. Dan ini saya katakan, ini bukan makanan jasmani. Barangkali memang itu ada baiknya. Ada positifnya kalau Anda bisa tetap makan, minum, teratur, Islam Tuhan itu akan memberikan kekuatan secara fisik bagi kita. Tetapi saya yakin dan percaya ini bukanlah makanan jasmani, bukanlah roti biasa, bukanlah air biasa. Karena kalau roti biasa dan air biasa, dia makan tidak mungkin memberikan kekuatan sampai 40 hari, 40 malam berjalan tanpa henti. Pasti ini adalah berbicara mengenai roti supranatural, mengenai air yang sifat supranatural, dan itu berbicara mengenai roti hidup, berbicara mengenai air kehidupan. Mazmur Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman ketika dicobai, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi untuk Anda dan saya bisa kuat, lebih kuat lagi dalam Tuhan, mari kita datang kepada roti hidup itu.
Roti hidup itu memberikan tawaran kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia bukan hanya roti hidup, dia juga adalah air kehidupan. Dalam kitab Yohanes, saudara, pasal yang ke-6, pasal yang ke-4, saudara akan temukan berulang kali Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Makanya tidak heran kalau 40 hari 40 malam, saudara-saudara, Elia menjadi tidak lapar. Elia menjadi tidak lelah karena ada roti hidup yang ada di situ. Ada air hidup yang dia minum. Dan hari ini saudara dan saya perlu air hidup itu. Dan air hidup itu sudah memasang iklan besar-besar. Mengundang setiap orang. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kok itu ringan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini. Setiap waktu datang kepada Tuhan. Setiap waktu datang dan nikmati makan minuman rohani itu, yaitu Kristus sendiri. Dan nanti para penafsir pada akhirnya sudah menghubungkan peristiwa itu dengan peristiwa perjamuan kudus. Di mana kemudian roti itu bicara mengenai daging Tuhan, dan ya, minuman itu bicara mengenai darah Tuhan. Dan saudara, setiap minimal sebulan sekali kita menikmati perjamuan kudus itu, dan hari ini sudah kita kembali dalam Tuhan merasakan kekuatan baru dari Tuhan. Karena apa? Roti hidup dan air hidup itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, boleh saya mengajak kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 35, nanti saya akan sambung beberapa ayat di belakangnya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perhatikan, siapa datang kepadaku tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Lalu kemudian, dia masih tegaskan di ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48. Dikatakan demikian, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, itu ialah dagingku, dan yang kuberikan dagingku yang akan kuberikan untuk hidup, yang kuberikan untuk hidup dunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menegaskan, Kristus menegaskan kepada kita bahwa dialah roti yang turun dari surga. Mungkin tadi saya katakan, malaikat itu tidak mungkin pergi mampir ke pasar segiri atau mungkin ke mall Tuhan untuk beli roti bakar. Dia tidak mungkin cari Tuhan makan minuman yang lain. Tapi dikatakan, itu roti dan air hidup yang datang dari surga, yang turun dari surga. Dan perhatikan beberapa peristiwa. Malaikat Yahweh yang menampakkan diri dalam teofani, yang disebut dengan teofani, menampakkan diri. Itu seringkali itu berbicara tentang Yesus sendiri. Berbicara tentang Allah sendiri yang datang kepada umatnya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini, terimalah panggilannya. Terimalah tawarannya, terimalah panggilan itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Kristus, sang roti hidup dan sang air hidup itu. Maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Sebagai penutup, Bapak yang diberkati Tuhan, saya akan menceritakan. Tadi malam 3 orang atau tepatnya 4 orang atlet angkat besi yang mengikuti Olimpiade dari Indonesia diwawancarai oleh Rossi di Kompas TV. Hadir di situ ada Eko Yuli Irawan, lalu ada Windy Cantika, lalu ada Rahmat, dan satu lagi yang tidak dapat medali tapi dia beroleh 5 yang kelas berat, dia beroleh peringkat ke-5 dunia. Itu kalau nggak salah namanya Nurul. Ya. Nah, 3 orang itu punya peristiwa yang sangat mirip. Ya.
Sudah ketika mereka datang, sebenarnya seminggu sebelum mereka berangkat ke Tokyo, beberapa di antara mereka, saudara, itu mengalami cedera. Mengalami cedera karena, contohnya, saudara Tuhan, Windy Cantika, itu dia kejatuhan beban tepat di tulang keringnya. Sehingga dia itu agak sangat menyulitkan. Dia mengalami kesakitan, sehingga setiap 3 jam sekali kakinya harus dikompres. Demikian juga Rahmat. Rahmat juga mengalami cedera di bagian di otot hamstringnya, dan itu cukup membahayakan. Jadi para pelatih cukup khawatir kalau hamstringnya itu bisa menimbulkan kelumpuhan, saudara. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Eko Yulianto? Eko Yulianto juga pernah punya pengalaman. Makanya kalau Anda perhatikan, kaki sebelah kanannya Eko Yulianto itu dibalut secara khusus dalam Tuhan. Itu karena tulangnya retak. Tulangnya retak. Tapi mereka katakan begini, mau bagaimana? Ini keadaan harus dihadapi. Pertandingan harus dihadapi. Pertandingan harus dijalankan. Sehingga walaupun dalam keadaan sakit, kita harus tetap pergi untuk mengikuti pertandingan di Olimpiade. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan mereka mulai menguatkan hati mereka. Mari kita kuatkan. Kita tetap, bahkan Eko Yulianto membuat short film pendek dalam Tuhan. Dia mengatakan bahwa sekalipun tulangku harus hancur, tapi aku harus tetap bertanding karena adalah tanggung jawabku untuk bangsa dan negara ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bagaimana dengan Windy Cantika? Dia katakan, walaupun sakit, harus tetap saya pergi dan harus tetap saya bertanding. Dia kuatkan hatinya. Sama dengan Rahmat juga. Dan saudara-saudara, para pelatih ini juga saling menyemangati satu dengan yang lain. Sehingga ketika mereka sampai di sana, mereka pulang dengan membawa sebuah medali. Karena apa? Mereka saling menguatkan. Mereka menguatkan, memotivasi diri setiap waktu. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa menjadi lebih dari pemenang. Karena saudara punya Tuhan yang berjanji menyertai hidup kita. Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya. Tuhan yang adalah roti hidup dan air hidup itu. Kita harusnya lebih hebat lagi. Kita harusnya bisa lebih dari pemenang. Karena dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. So be strong, jadilah kuat. Tuhan memberkati kita. Hari ini kalau sudah merasa lemah, hari dengan firman Tuhan, saya berdoa, sudah dimotivasi kembali. Jangan pernah keluar perkataan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya menyerah, saya putus asa, saya mati saja. Karena itu akan dicatat oleh iblis, dan iblis akan melakukannya buat saudara. Tapi kalau saudara katakan, saya pasti bisa, saya yakin Tuhan akan tolong saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu dicatat oleh Tuhan sebagai iman, dan Tuhan akan melaksanakan buat saudara. Datanglah kepada roti hidup, datanglah kepada air hidup, dan Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Silakan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sungguh-sungguh katakan, dalam segala perkara Tuhan kau turut bekerja. Dalam segala perkara
akan berdoa buat saudara pada pagi hari ini atau siang hari ini. Barangkali mungkin ada di antara kita yang sudah hampir putus asa. Barangkali ada di antara kita yang hampir menyerah. Dan kita sempat mengeluarkan kata-kata keputusasaan itu di hadapan Tuhan. Kita berulang kali mengatakan, Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Lebih baik mati. Hari ini saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk Anda mulai memotivasi diri, mulai membangkitkan, menguatkan kepercayaan kita, menguatkan hati dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan cara datang kepada roti hidup dan air hidup itu yang akan memberikan kekuatan supranatural dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara hari ini, mari taruh tangan kiri kita di dada dan tangan kita terangkat kepada Tuhan. Sudah taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu terangkat kepada Tuhan. Dan mulai dengan iman engkau mengatakan di hadapan Tuhan. Engkau mengatakan sendiri di hadapan Tuhan, engkau berdoa sendiri. Sudah mengatakan, Tuhan, saya percaya, saya pasti bisa melewati semua ini. Saya yakin, saya kuat, saya yakin, saya sanggup melewati semua ini. Saya percaya, Tuhan, usahaku dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin usahaku, ekonomiku diberkati oleh Tuhan. Saya percaya keluargaku diberkati. Saya yakin kesehatanku dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mari katakan itu berulang-ulang di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mencatat sebagai iman di hadapannya, sebagai doa yang penuh iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya yakin pelayanan saya akan maju. Saya yakin gereja saya akan maju. Saya yakin Tuhan semua kami akan lewati bersama dengan Tuhan dengan kemenangan. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami akan berjalan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Sebab roti hidup, air hidup itu ada dalam kehidupan kami. Roti hidup, air hidup itu menyatu dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua umat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Hari ini mereka berjalan dengan kekuatan baru. Entah sampai kapan COVID ini akan terus terjadi, entah sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Tapi Tuhan, kalau roti hidup, air hidup itu ada dalam diri kami, saya yakin, kami yakin, dan kami percaya kami akan berjalan semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti Elia yang mampu berjalan tanpa henti 40 hari 40 malam. Demikian Tuhan menguatkan kami. Tuhan akan memampukan kami berjalan dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Tanamkan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami menjadi kuat, dan kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari atau siang hari ini. Dan kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, ya, baik pelayan mimbar yang kelihatan, yang kita bisa melihatnya, maupun para pelayan-pelayan yang tidak kelihatan, yang ada di belakang layar, tim multimedia, sound system, dan lain sebagainya. Semua Tuhan memberkati kita semuanya, dan jemaat-jemaat Tuhan, pengerja Tuhan yang tetap setia melayani saudara-saudara, ya, kita tetap setia ikut Tuhan beribadah. Tuhan memberkati kita. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa nanti kita sementara masih akan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan secara online karena PPKM diperpanjang sampai dengan tanggal 9, lalu setelah itu kita akan melihat apa yang akan menjadi keputusan pemerintah berikutnya. Namun di tanggal 17 Agustus nanti, tepat itu tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan, saudara tentu tidak akan ada lumba-lumba di gang-gang saudara, di kampung, di rumah, di perumahan saudara, pasti tidak akan ada, tidak akan diizinkan. Dan karena itu saudara-saudara, kita akan mengadakan ibadah doa gabungan, doa untuk bangsa, secara gabungan bersama-sama dengan gereja kita yang ada di Tangerang. Saudara, kita akan adakan tanggal 17 Agustus itu pada pukul 8 malam waktu Samarinda. Jam 8 malam waktu Samarinda, kita akan naikkan doa, dan ini pelayanan akan bersama-sama melalui Zoom. Nanti Zoom-nya akan dibagikan kepada saudara.
Nah, karena saya mendorong kita semua akan terlibat, kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara supaya pandemi ini segera berlalu. Dan nanti akan dilayani oleh 2 tim, dan nanti malam semua yang terlibat dalam pelayanan tanggal 17 Agustus yang sudah dihubungi oleh Pastor Marino sebagai Pastor Kreatif Ministry, saudara-saudara, nanti malam jam 8 kita akan ada technical meeting bersama dengan saya dan bersama dengan tim pelayan yang dari City Blessing Tangerang, saudara. Jadi nanti malam akan ada meeting melalui Zoom. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan, dan berbagai hal yang lain-lainnya berkaitan dengan saudara-saudara kita yang masih dirawat di rumah sakit dan juga isoman di rumah. Kita doakan Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan saudara-saudara. Dan saudara tetap jaga protokol kesehatan, karena untuk luar Jawa masih angkanya sedang meningkat. Kalau di Jawa sudah mulai turun, tapi belum terlalu signifikan. Nah, kita berdoa terus agar semuanya segera Tuhan akan pulihkan. Dan sekali lagi yang belum vaksin, usahakan segera vaksin, saudara-saudara, karena itu akan menolong untuk imun tubuh kita. Ya, mari kita akan dukung semua program pemerintah untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan kita mematuhi semua protokol kesehatan. Baik, itu saja, dan saya minta juga dukungan doa untuk anak saya, Elsie, yang masih dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan akan jamah sembuhkan, dan saya mengucapkan terima kasih buat doa-doa saudara selama ini. Bapak Ibu sekalian sudah mendoakan anak saya dan juga mendoakan saya dan keluarga. Tuhan melindungi kita semuanya dan Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Saya persilakan tim pemuji untuk naikkan satu pujian, dan kita akan, setelah itu saya akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Baik, terima kasih Pastor Samuel. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, sama-sama kita bersukacita, berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Kristus. Yesus Kristus Allah yang hebat, amin. Sekalipun kita di rumah, tetap bersukacita, amin. Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Satu hal yang ku minta
Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu dalam ibadah kami yang kami lakukan secara online. Kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap keluarga-keluarga, setiap rumah-rumah yang di mana kami sedang beribadah kepada Tuhan. Tetap menyatukan hati kami, menyatukan roh dan iman kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami menguatkan hati kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami terus Tuhan menikmati roti dan air yang hidup itu dalam kehidupan kami, yaitu kehadiran-Mu sendiri dalam kehidupan kami. Bapak, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan luar biasa hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah dengan setia beribadah kepada Tuhan, telah melawat setiap kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit, yang masih isoman, yang masih ada dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan menjamah mereka, tangan Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Kasih karunia dan belas kasihan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong agar Tuhan terus dengan segala usaha yang ada bisa mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Berkati segala usaha pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dan kami tolak semua Tuhan perilaku jahat Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, korupsi dan lain sebagainya, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kemurahan hati dilimpahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka memikirkan rakyat yang sedang susah ya Tuhan. Kami juga berdoa Bandung Surga untuk kota Samarinda dan sekitarnya. Tuhan tolong Bapak, melindungi, jagai ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah melawat kota Samarinda, kemurahan dan belas kasihan melawat kota Samarinda dan sekitarnya, sehingga Tuhan pandemi ini akan segera berlalu. Terima kasih Bapak, kemurahan dan berkat-Mu atas kami. Dan berkati semua jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan hari ini, setelah engkau beribadah, terimalah segala berkat, damai sejahtera, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan keselamatan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan belas kasihan yang dikerjakan Allah Roh Kudus dalam persekutuannya, di dalam kekuatan dan di dalam pengurapannya, akan menyertai dan memberkati hidup kita, sehingga kehidupan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, keluarga rumah tangga kita diberkati, segala usaha bisnis kita diberkati, sekolah kuliah kita diberkati, masa depan kita diberkati, keuangan kita diberkati, hari-hari kita diberkati, rencana-rencana kita diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan semua yang sudah diberkati dengan iman kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.